Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai pengkajian keperawatan pada lansia. Selanjutnya, yang pertama adalah tahap preinteraksi. Tahap preinteraksi ini dilakukan oleh perawat sebelum perawat kontak dengan klien. Apa saja tugas perawat pada tahap prainteraksi ini? Yang pertama, perawat mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan. Jadi, perawat mengeksplorasi diri sendiri, apakah sebelum bertemu dengan klien ini apakah ada perasaan cemas, kemudian apa harapan dari pertemuan yang akan dilakukan. Kemudian perawat juga menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perawat itu sendiri. Kemudian selanjutnya perawat juga pada tahapan ini mengumpulkan data tentang klien. Yang terakhir, perawat merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Artinya di sini sebelum bertemu dengan klien, perawat perlu merencanakan waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana, kemudian strategi apa yang akan dilakukan untuk pertemuan tersebut. Termasuk nantinya disiapkan juga alat-alat yang akan digunakan pada saat nanti bertemu dengan klien. Di sini yang diperlukan adalah stetoskop, kemudian tensimeter, jam tangan, termometer, dan alat tulis. Mungkin bisa saja ditambahkan dengan alat-alat yang lainnya. Selanjutnya setelah tahap prainteraksi, kemudian perawat ke tahapan yang selanjutnya itu tahap orientasi atau perkenalan. Apa saja yang dilakukan oleh perawat pada tahapan ini? Yang pertama adalah mengucapkan salam terapeutik dan memperkenalkan diri. Misalnya contohnya Assalamualaikum, selamat pagi, perkenalkan saya perawat Winnie misalnya. Kemudian melakukan evaluasi validasi, menanyakan terkait bagaimana kabarnya atau bagaimana perasaan dari klien. Kemudian ditanyakan juga terkait dengan bukan ditanyakan, mohon maaf, artinya disampaikan juga terkait dengan kontrak yang di dalamnya ada waktu, tempat, dan topik. Sampaikan kepada klien apa tujuan dari perawat melakukan pertemuan tersebut, misalnya ingin melakukan pengkajian, kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui masalah kesehatan yang dialami oleh klien atau tuan A atau tuan B misalnya, atau nyonya A atau nyonya B, untuk waktunya berapa lama, misalnya kurang lebih 15 menit, kemudian tempatnya di mana. Nah, itu disampaikan oleh perawat. Selain itu, perawat juga menjelaskan tadi ya tujuannya seperti apa, kemudian prosedur tindakan yang dilakukan itu bagaimana, sampai dengan memberi kesempatan klien bertanya. Jadi, pada tahap orientasi ini, perawat menjabarkan atau menjelaskan secara detail apa sih tujuan atau apa tindakan, kemudian tujuan yang ingin dicapai oleh perawat. Selanjutnya tahap kerja. Nah, pada tahap kerja ini apa saja yang ingin dikaji oleh perawat? Yang pertama adalah mengkaji riwayat klien atau data biografis meliputi nama, kemudian alamatnya, nomor telepon, tempat, tanggal lahir atau umur, kemudian jenis kelamin, sukunya apa, agamanya apa, kemudian status perkawinannya bagaimana, apakah kawin ataukah duda ataukah janda, misalnya duda atau janda, duda atau janda ditinggal cerai ataukah ditinggal mati oleh pasangannya, itu
kaji. Kemudian pendidikan terakhir dari klien itu apa? Alamatnya ya, alamat sebetulnya sudah ya di atas. Kemudian orang yang paling dekat dihubungi. Nah, biasanya masing-masing anggota keluarga memiliki orang yang dianggap orang yang paling dekat yang biasa merawat klien itu siapa ya. Misalnya dia memiliki beberapa anak. Nah, biasanya anak yang nomor berapa yang dianggap yang paling dekat, kemudian yang sering berinteraksi dan merawat klien. Kemudian kaji juga riwayat keluarga. Pasangan dari klien ini siapa? Apakah masih hidup? Ketika masih hidup, maka dikaji juga status kesehatannya. Umurnya berapa? Kemudian pekerjaannya apa? Ketika pasangan tersebut sudah meninggal, maka dikaji juga kapan tahun meninggalnya, kemudian apa penyebab kematiannya. Nah, lanjut, setelah pasangan, kita kaji juga anak-anak dari klien. Selanjutnya anak-anak ya, melanjutkan, kemudian ketika anak pun sama dengan pasangan. Ketika anaknya hidup, maka dikaji namanya siapa, kemudian alamatnya di mana. Apabila anaknya sudah meninggal, maka ditanyakan juga terkait dengan tahun meninggalnya itu kapan, kemudian penyebab kematiannya itu apa. Selanjutnya yang dikaji adalah riwayat pekerjaan dari klien itu, status pekerjaan saat ininya apa. Kemudian pekerjaan sebelumnya apa? Misalnya saat ini klien sudah tidak bekerja, klien seorang pensiunan misalkan. Kemudian dikaji juga pekerjaan sebelum pensiun itu dia sebagai apa. Kemudian sumber-sumber pendapatan dan kecukupan terhadap kebutuhan. Artinya ketika masih bekerja berarti kan sudah jelas ya sumbernya dari mana. Namun apabila misalkan klien ini sudah tidak bekerja lagi, maka perlu ditanyakan biasanya sumber pendapatannya dari mana, apakah dari anaknya atau klien ini memiliki usaha yang lainnya. Kemudian kaji juga riwayat lingkungan hidup. Tipe tempat tinggalnya seperti apa, apakah permanen, semi, ataukah seperti apa gitu ya, nanti dikaji. Kemudian apakah tempat tinggal yang ditempati klien itu milik sendiri ataukah menyewa, mengontrak, apakah tinggal bersama dengan anaknya ataukah sendiri, itu dikaji lebih lanjut. Kemudian jumlah kamar di dalam rumah itu bagaimana. Ketika rumahnya misalkan bangunannya tingkat, tidak hanya satu lantai, maka ada berapa tingkat itu dicantumkan juga. Kemudian jumlah orang yang tinggal di rumah itu berapa orang, derajat privasinya seperti apa, tingkat privasinya, kemudian tetangga terdekat klien ini siapa, kemudian alamatnya di mana, kemudian nomor teleponnya berapa. Selanjutnya yaitu riwayat rekreasi. Kaji juga hobi atau minat yang disukai, sesuatu atau kegiatan yang disukai oleh klien. Misalnya klien hobinya memancing atau misalkan berkebun. Nah, itu dikaji juga. Kemudian keanggotaan organisasi. Apakah klien saat ini mengikuti organisasi tertentu, baik organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan. Kemudian liburan atau perjalanan yang dilakukan oleh klien. Kaji juga sumber atau sistem pendukung yang digunakan. Misalnya ketika klien mengalami masalah kesehatan ataupun sakit, biasanya klien ini akan pergi kemana? Apakah berobat ke dokter ataukah rumah sakit, klinik, pelayanan kesehatan di rumah, kemudian makanannya itu seperti apa, perawatan yang biasanya dijalani itu bagaimana. Kemudian kaji juga deskripsi hari khusus termasuk kebiasaan waktu tidur.
Nah, biasanya misalnya contohnya bagi umat muslim hari Senin dan Kamis itu biasa dilakukan untuk beribadah puasa. Kemudian untuk umat Kristiani misalnya pada hari Minggu digunakan untuk beribadah. Nah, itu dikaji lebih lanjut sampai dengan kebiasaan waktu tidur. Waktu tidur biasanya klien ini terbiasa tidur jam berapa, kemudian memiliki kebiasaan atau ritual sebelum tidur atau tidak. Misalnya, sebelum tidur biasanya klien harus membaca buku ataukah berzikir atau menonton TV. Kemudian dikaji juga terkait dengan status kesehatan saat ini. Yang pertama, status kesehatan umum selama 1 tahun terakhir. Apakah pada saat selama 1 tahun ini pasien ataupun klien mengalami masalah kesehatan, kemudian juga dikaji status kesehatan umum selama 5 tahun yang lalu atau 5 tahun terakhir. Keluhan kesehatan utamanya pada saat dikaji apa? Misalnya klien mengeluh pusing, kemudian tengkuk lehernya terasa berat. Nah, itu kita kaji. Kemudian pengetahuan atau pemahaman dan penata laksanaan. Ketika klien mengalami masalah kesehatan atau sakit, bagaimana pengetahuan klien tersebut? Bagaimana pemahamannya? Kemudian bagaimana penata laksanaannya? Bagaimana cara pasien mengatasi masalah kesehatan yang dialami oleh klien tersebut? Misalnya pada penyakit diabetes mellitus, klien ataupun pasien ya diberikan intervensi untuk menjaga pola makan, adanya diet khusus. Nah, kita kaji pengetahuan terkait dengan diet tersebut seperti apa. Kemudian misalnya klien memiliki luka gangren sehingga harus dilakukan perawatan luka atau penggantian balutan. Nah, kita kaji juga bagaimana pengetahuannya, bagaimana penata laksanaan selama ini. Kemudian derajat keseluruhan fungsi relatif terhadap masalah kesehatan dan diagnosis medisnya bagaimana. Selanjutnya obat-obatan. Obat-obatan yang dikonsumsi selama ini apa gitu. Nama obatnya apa, dosisnya berapa, bagaimana cara menggunakannya atau cara mengkonsumsinya atau rutenya ya. Biasanya ini lebih tepat ke rute. Apakah via oral ataukah parenteral atau dioles atau seperti apa. Kemudian kapan saja klien ini harus meminum obat tersebut. Dokter yang menginstruksikannya siapa? Tanggal diresepkannya berapa? Kita khawatir karena yang kita hadapi adalah klien dengan lansia ya, sehingga kita paham bahwa biasanya akan mengalami penurunan memori atau ingatan. Makanya selalu dicek atau dipastikan ketika ada obat yang harus diminum, maka tanggal diresepkan obat tersebut berapa, kemudian tanggal expirednya juga berapa. Status imunisasinya juga dikaji, baik itu tetanus ataupun difteri, kemudian PPD, PPD tuberkulin ya, kemudian influenza, pneumokokus atau biasanya dikenal dengan PCV, pneumokokal conjugate vaksin. Biasanya ini untuk mencegah pneumonia ataupun meningitis.
Riwayat alergi, apakah klien memiliki alergi terhadap obat-obatan atau makanan tertentu atau benda atau tanaman, kemudian juga faktor lingkungan, misalnya ketika ada debu maka klien ini akan mengalami reaksi dari alergi. Kemudian nutrisinya seperti apa? Dikaji kembali, diingat kembali untuk pola makan termasuk juga cairan selama 24 jam itu seperti apa. Dikaji juga terkait dengan diet khusus. Ada tidak diet khusus ataupun pembatasan makanan? Nah, biasanya contohnya pada pasien gagal ginjal kronik, maka ada pembatasan cairan. Misalnya satu hari itu tidak boleh lebih dari berapa mililiter dalam mengkonsumsi minuman ataupun makanan-makanan tertentu. Kemudian riwayat peningkatan atau penurunan berat badan. Apakah ada peningkatan atau penurunan berat badan, kemudian pola konsumsi makanan. Misalnya frekuensinya berapa kali klien ini makan dalam sehari, kemudian sendiri ataukah dibantu dengan orang lain. Masalah yang mempengaruhi masukan makanan, misalnya pendapatan tidak adekuat, kurang transportasi, masalah menelan atau mengunyah, ataupun stres emosional. Jadi dikaji juga apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi asupan makanan bagi klien. Misalnya karena klien ini sedang stres, maka tidak mau makan atau tidak nafsu makan lagi, ataupun karena ada masalah kesulitan menelan, sakit saat menelan, sehingga mengakibatkan klien ini kurang asupan makanannya. Kaji juga status kesehatan masa lalu, penyakit masa anak-anak, apakah pada saat anak-anak klien ini memiliki atau menderita penyakit tertentu, kemudian memiliki penyakit serius ataupun kronik, memiliki trauma, perawatan di rumah sakit, pernah dirawat di rumah sakit atau tidak, ketika ada dicatat penyebabnya, tanggal, tempat, kemudian berapa kali pernah dirawat di rumah sakit dan dokternya siapa. Kemudian riwayat operasi, apakah klien pernah menjalani operasi atau tidak. Ketika iya ataupun pernah, maka dituliskan jenis operasinya apa, tanggal berapa, tempatnya di mana, penyebabnya apa, dan dokternya siapa. Kemudian dikaji juga riwayat obstetriknya, baik persalinan maupun dulu pada saat dilahirkan klien ini seperti apa, apakah melalui normal ataupun sesar, ataukah ada indikasi penyulit lainnya. Kaji juga riwayat keluarga, gambarkan silsilahnya dari klien ini seperti apa, buatkan genogram ya. Kemudian dikaji juga setelah diketahui dan dibuat genogramnya, maka dikaji juga apakah memiliki riwayat penyakit tertentu di keluarga, misalnya penyakit diabetes, penyakit jantung, hipertensi, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Kemudian dikaji masalah kesehatan yang kaitan dengan kondisi klien secara umum. Yang pertama, apakah ada kelelahan, perubahan berat badan 1 tahun yang lalu atau 1 tahun terakhir, perubahan nafsu makan, apakah klien sedang mengalami demam saat dikaji, mengeluarkan keringat pada saat malam hari, sulit tidur, sering pilek, kemudian infeksi, penilaian diri terhadap seluruh status kesehatan ini seperti apa, bagaimana klien menanggapi masalah kesehatannya.
Kemudian apakah masalah kesehatan yang dialami tersebut berkaitan atau mempengaruhi kemampuan klien dalam melakukan ADL ataupun activity daily living ataukah tidak? Dikaji juga sistem integumennya seperti apa. Apakah ada lesi ataukah luka, ataukah klien mengalami pruritus atau gatal-gatal, perubahan pigmentasi, perubahan tekstur pada kulit, kemudian perubahan nevi atau tai lalat yang dulunya misalnya punya tai lalat kecil kemudian tiba-tiba mengalami pembesaran, nah itu juga harus dicurigai. Sering memar atau tidak, perubahan rambutnya seperti apa, perubahan kukunya bagaimana, apakah terdapat kalus atau tidak. Nah, kalus ini biasanya kalau orang awam kita mengistilahkan kapalan ya, adanya penebalan pada kulit dikarenakan biasanya karena gesekan ataupun karena tekanan tertentu, sering mengalami gesekan atau sering kulit ini mengalami tekanan sehingga menyebabkan kulit ini menebal. Nah, itu kalus. Ada tidak pemajanan lama terhadap matahari? Efek bagi kulit ini seperti apa bagi klien? Kadang ada beberapa orang yang memang tidak bisa terpajan sinar matahari dengan waktu yang lama. Nah, untuk lansia yang kita kaji ini bagaimana? Kemudian pola penyembuhan lesi atau memar. Ketika ada lesi ataupun memar, sembuhnya proses penyembuhannya bagaimana? Apakah cepat ataukah lambat? Nah, biasanya yang mengalami penyembuhan yang lambat ini terjadi pada pasien dengan peningkatan gula darah. Nah, contohnya pada penyakit DM, nah biasanya kan terjadi penyembuhannya lama. Ketika ada luka, maka biasanya akan sembuhnya itu relatif lebih lama. Kemudian dikaji juga sistem hemopoetik. Apakah ada perdarahan atau memar yang abnormal, pembengkakan kelenjar limfe, apakah mengalami anemia, kemudian riwayat transfusi darah. Sekarang kepala. Apakah klien mengalami sakit kepala? Apakah ada trauma di masa lalu yang kaitan dengan kepala? Kemudian apakah klien mengeluh pusing? Apakah klien mengalami gatal pada kulit kepala? Itu juga dikaji. Selanjutnya dikaji mata. Apakah ada perubahan penglihatan? Kemudian apakah klien menggunakan kacamata atau lensa kontak? Apakah terdapat nyeri pada bagian mata, air mata yang berlebihan, pruritus ataupun gatal, kemudian bengkak sekitar mata? Apakah terdapat floater? Floater ini artinya bayangan benda berukuran kecil hingga besar yang tampak melayang-layang pada penglihatan kita ya. Biasanya ketika munculnya ini saat melihat cahaya terang seperti matahari. Nah, itu dikaji. Kemudian apakah ada diplopia, penglihatan ganda, penglihatan kabur, fotofobia, ketakutan melihat sinar atau cahaya matahari. Skotomata. Apakah klien mengalami skotomata, penurunan atau berkurangnya lapang pandang, riwayat infeksi pada mata, tanggal pemeriksaan terakhir pemeriksaan mata itu tanggal berapa ketika klien pernah memeriksakan matanya, tanggal pemeriksaan glukoma terakhir itu kapan, apakah pernah diperiksa ataukah justru tidak pernah sama sekali. Glukoma itu kerusakan saraf pada mata yang diakibatkan karena meningkatnya tekanan pada bola mata. Nah, dari masalah yang mengganggu sistem penglihatan tadi, apakah berdampak juga pada penampilan ADL dari klien itu sendiri. Kemudian telinga, apakah ada perubahan pendengaran, adanya rabas, cairan pada telinga, ataukah adanya tinnitus, telinga berdenging, apakah klien mengalami vertigo,
yaitu kondisi yang membuat klien ini mengalami pusing. Biasanya klien sampai merasa dirinya dan sekelilingnya ini berputar-putar ya, vertigo itu. Apakah ada sensitivitas terhadap pendengaran? Alat-alat protesa, artinya alat bantu. Apakah saat ini klien menggunakan alat bantu dengar atau tidak? Apakah terdapat riwayat infeksi pada telinga? Tanggal pemeriksaan terakhir telinga itu kapan, kebiasaan perawatan telinganya seperti apa, kemudian masalah yang kaitan dengan telinga ini apakah berdampak pada penampilan ADL pasien atau tidak. Selain itu, kita kaji juga hidung dan sinus. Apakah klien mengalami rhinorea, yaitu cairan hidung yang dipenuhi lendir. Kemudian apakah ada rabas, hidung tersumbat ya. Apakah ada epistaksis, mimisan, kemudian apakah ada obstruksi pada hidung, kemudian apakah klien ini mendengkur, nyeri pada sinus, baik sinus frontal, maksila, etmoid maupun sphenoid itu kita kaji. Apakah klien mengalami drip postnasal, artinya aliran cairan atau ingus di belakang hidung yang biasanya mengalir sampai dengan ke tenggorokan, itu drip postnasal. Kemudian dikaji juga apakah klien mengalami alergi, riwayat infeksi pada hidung sampai dengan penilaian diri pada kemampuan olfaktori. Apakah ada penurunan indera penciuman ataupun tidak. Selanjutnya yang dikaji adalah mulut dan tenggorokan. Apakah pada saat dikaji klien mengalami sakit tenggorokan atau tidak. Kemudian apakah adanya lesi atau ulkus. Apakah klien mengalami serak, perubahan suara, kesulitan menelan, perdarahan pada gusi, kemudian apakah giginya mengalami karies, apakah ada alat-alat protesa, alat bantu atau gigi palsu ya, biasanya di sini apakah klien menggunakan gigi palsu atau tidak. Kemudian apakah ada riwayat infeksi pada mulut maupun tenggorokan. Apabila pasien pernah melakukan pemeriksaan gigi, nah tanggal pemeriksaan terakhir itu tanggal berapa, kemudian bagaimana pola menggosok gigi pasien. Pola flossing itu benang gigi ya, biasanya ada beberapa orang yang memang setelah makan itu dia menggunakan benang gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan itu. Kemudian masalah dan kebiasaan membersihkan gigi palsunya seperti apa. Selanjutnya leher. Apakah lehernya mengalami kekakuan, nyeri tekan, apakah ada benjolan atau massa, apakah ada keterbatasan gerak atau tidak. Selanjutnya dikaji juga payudara. Apakah ada benjolan atau massa, nyeri tekan, bengkak, keluar cairan dari puting susu, perubahan pada puting susu, pola pemeriksaan payudara sendirinya itu seperti apa. Klien terbiasa atau tidak melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sering disingkat dengan sadari, atau justru klien tidak memahami itu. Tanggal dan hasil mamogram paling akhir. Mamogram ini ronsen dada ya, biasanya untuk mendeteksi ada masalah pada payudara atau tidak. Misalnya klien pernah melakukan pemeriksaan tersebut, maka tanggalnya berapa dan hasilnya seperti apa. Sistem pernafasannya juga dikaji, apakah ada batuk, sesak nafas, hemoptisis, batuk berdarah, apakah terdapat sputum, kemudian apakah klien sedang mengalami asma atau alergi pernafasan, kemudian tanggal dan hasil pemeriksaan sinar X dada terakhirnya itu seperti apa. Sistem kardiovaskuler yang dikaji yang pertama adalah ada tidak nyeri atau ketidaknyamanan pada dada. Adanya palpitasi, yaitu sensasi jantung berdenyut atau berdebar lebih kencang. Adanya sesak nafas atau tidak. Adanya dyspnea nocturnal paroksimal, yaitu
sak nafas pendek pada saat tidur. Kemudian apakah ada ortopne, kesulitan bernafas saat terlentang atau berbaring. Apakah ada suara murmur, dikaji dengan menggunakan stetoskop. Kemudian apakah ada edema? Apakah klien mengalami varises? Apakah klien mengalami kaki timpang atau pincang? Apakah klien mengalami parestesi, kesemutan? Apakah ada perubahan pada warna kaki? Dikaji juga sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Yang pertama, apakah klien mengalami disfagia, kesulitan menelan? Apakah klien tidak dapat mencerna makanan, mengalami nyeri ulu hati, merasakan mual atau muntah, hematemesis, muntah darah, perubahan nafsu makan, intoleran terhadap makanan, ulkus, nyeri, ikterik berwarna kuning ya, kemudian benjolan atau massa, perubahan kebiasaan defekasi atau BAB, kemudian diare. Apakah pada saat dikaji klien sedang mengalami diare ataupun konstipasi ataupun melena, tinja berwarna hitam? Apakah klien mengalami hemoroid, perdarahan rektum maupun pola defekasi biasanya itu seperti apa? Saat sehat pola defekasinya bagaimana, kemudian saat sakit pola defekasi seperti apa, itu juga dikaji. Kemudian dikaji juga sistem perkemihan, apakah klien mengalami disuria, nyeri saat BAK atau berkemih, frekuensinya berapa kali pada saat berkemih, sehari itu berapa kali BAK-nya. Kemudian menetes, apakah setelah BAK itu jadi tidak tuntas, masih menetes atau tidak gitu. Kemudian apakah pada saat mau BAK ini klien merasa ragu-ragu. Kemudian dorongannya seperti apa pada saat BAK. Kemudian hematuria, mengalami perdarahan ya pada saat BAK. Apakah klien mengalami poliuria, produksi urinnya banyak, ataukah sebaliknya oliguria, produksi urinnya sedikit, ataukah klien mengalami nokturia, yaitu sering BAK di malam hari. Dikaji juga apakah klien mengalami inkontinensia atau tidak. Inkontinensia itu berkurangnya kemampuan mengontrol berkemih. Kemudian nyeri saat berkemih, kemudian ada tidak batu infeksi. Sistem genitoreproduksi pria, apakah ada lesi ataukah ada rabas, nyeri testikuler pada testisnya, kemudian massa pada massa testikuler, kemudian apakah ada masalah pada prostatnya. Nah, biasanya pada laki-laki yang berusia yang lansia ya biasanya sering kali ditemui itu mengalami masalah pada prostat. Biasanya masalahnya itu contohnya misalkan BPH, benigna prostat hiperplasi. Kemudian dikaji juga penyakit, apakah klien mengalami atau memiliki penyakit kelamin, perubahan hasrat seksualnya seperti apa, apakah ada impotensi, kemudian masalah terkait dengan aktivitas seksual. Untuk yang perempuannya, maka kita kaji apakah ada lesi, kemudian rabas, dispareunia, yaitu nyeri setelah nyeri saat berhubungan seksual. Kemudian apakah ada perdarahan pasca senggama, nyeri pelvis, sistokel atau rektokel atau prolaps. Sistokel itu menurunnya kandung kemih. Kalau rektokel adanya penonjolan ke dalam lubang vagina yang biasanya ini disebabkan karena dinding yang memisahkan rektum dari vagina ini mengalami
kelemahan, melemah atau menurun, atau disebut juga dengan prolaps vagina posterior. Kemudian klien ini menderita penyakit kelamin atau tidak, adanya infeksi, bagaimana masalah aktivitas seksualnya, riwayat menstruasinya seperti apa, usia awitan, pertama kali menstruasi itu usia berapa, tanggal periode menstruasi terakhirnya kapan. Kemudian riwayat menopause, usia berapa klien mengalami menopause, gejala yang dialaminya ini seperti apa pada saat menopause, kemudian masalah yang dialami pasca menopause. Biasanya kaitan dengan hormonal ini biasa sering terjadi atau sering dialami pada lansia yang menopause. Tanggal dan hasil tes pap smear paling akhir ketika klien pernah melakukan pap smear itu juga dikaji tanggal berapa dan hasil pap smearnya itu apa. Sistem selanjutnya yaitu sistem muskuloskeletal. Yang pertama dikaji apakah terdapat nyeri persendian, kekakuan, pembengkakan sendi, deformitas atau kelainan bentuk, apakah ada spasme, kram, kelemahan pada otot, masalah pada berjalan, nyeri punggung, kemudian prostesanya apa, alat bantu jalannya apa yang digunakan ketika klien tersebut menggunakan alat bantu. Kemudian pola kebiasaan latihannya bagaimana? Kemudian dari masalah yang terjadi pada sistem muskuloskeletal tersebut apa dampaknya pada penampilan ADL dari klien itu sendiri. Selanjutnya yaitu sistem saraf pusat. Apakah klien mengalami sakit kepala, kemudian mengalami kejang, mengalami serangan jantung, mengalami paralisis, kelumpuhan ataukah paresis, kelemahan, adanya masalah koordinasi, apakah klien mengalami tic atau tremor, apakah klien mengalami parestesia atau kesemutan, kemudian cedera kepala, ataukah mengalami masalah kaitan dengan ingatan atau memori. Kemudian sistem endokrin, apakah klien ini intoleran terhadap cuaca panas? Apakah klien ini intoleran terhadap cuaca yang dingin? Kemudian apakah klien ini mengalami goiter, yaitu gondokan atau tidak? Kemudian pigmentasi kulit atau teksturnya ini seperti apa? Apakah klien mengalami perubahan pada rambut, polifagi, polidipsi atau poliuri? Polifagi itu sering lapar. Apakah klien polidipsi, sering haus, ataukah poliuri, sering berkemih. Nah, biasanya gejala-gejala ini terjadi pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus. Kemudian bagaimana psikososial dari klien? Apakah saat ini klien mengalami kecemasan ataukah mengalami depresi? Apakah klien mengalami insomnia? Kemudian sering menangis, sering gugup atau merasa takut? Apakah klien mengalami masalah dalam mengambil keputusan? Kemudian apakah klien mengalami kesulitan saat berkonsentrasi? Untuk berkonsentrasi ini mengalami kesulitan. Apakah klien juga menunjukkan pada saat dikaji, klien menunjukkan pernyataan mengenai kepuasan atau frustasi. Artinya pada saat dikaji oleh perawat, apakah ada pernyataan yang menunjukkan bahwa klien ini sedang merasa tidak puas atau sedang mengalami frustasi. Nah, itu juga harus diobservasi oleh perawat. Harus peka, kita sebagai perawat harus peka terhadap pernyataan-pernyataan dari pasien. Kemudian bagaimana mekanisme coping yang biasa digunakan oleh klien ketika mengalami masalah? Bagaimana upaya atau cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah saat ini klien mengalami stres? Masalah tentang kematian? Apakah klien mengalami ketakutan untuk
ketakutan terhadap kematian dengan masalah fisik yang dialami saat ini, dia takut akan kematian, ataukah dia mengalami masalah kematian kaitan dengan ditinggal pasangan, misalnya baru saja ditinggal pasangannya meninggal karena penyakit tertentu, kemudian akhirnya klien ini takut atau khawatir gitu dengan mengalami penyakit itu, dengan nantinya akan mengalami penyakit yang sama sehingga sampai dengan meninggal. Nah, masalah-masalah yang dialami oleh klien ini secara psikososial, masalah yang psikososial ini apakah berdampak terhadap penampilan ADL pasien atau tidak. Nah, itu juga harus dikaji oleh perawat. Kemudian yang terakhir yaitu tahap terminasi. Setelah selesai tahap kerja, kemudian kita terakhir adalah tahap terminasi. Yang dilakukan oleh perawat apa saja pada tahap ini? Yang pertama, mengevaluasi klien, evaluasi subjektif maupun objektif. Evaluasi subjektif, kita tanyakan bagaimana perasaan klien. Kemudian evaluasi objektif, karena ini pengkajian ya, misalnya kita menemukan masalah yang dialami oleh klien kaitan dengan pola makan, kita sampaikan terkait dengan apakah betul yang kita temukan tadi, dipastikan kembali apakah betul dirasakan oleh klien atau tidak. Kemudian lakukan RTL, rencana tindak lanjutnya seperti apa kaitan dengan penemuan masalah yang dialami oleh klien. Misalnya ibu diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan ataukah istirahat yang cukup. Kemudian terakhir, kontrak yang akan datang meliputi waktu, topik, dan tempat. Jadi disampaikan sebelum pertemuan selanjutnya, kita sampaikan tindakan yang akan dilakukan untuk pertemuan selanjutnya itu apa, waktunya kapan, dan tempatnya di mana. Itu tahapan terminasi. Selesai tahapan terminasi, kemudian baru ucapkan salam, kemudian perawat melakukan dokumentasi terkait dengan temuan yang sudah dilakukan pada saat pengkajian tersebut. Kemudian catat respon kliennya bagaimana, kemudian waktu dilakukannya kapan, nama perawat yang melakukan tindakan ini siapa, jangan lupa ditanda tangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana pengkajian keperawatan pada lansia. Ketika lansia itu tidak bisa misalnya dilakukan pengkajian sendiri, boleh meminta bantuan anggota keluarga yang lain untuk mendampingi klien pada saat dilakukan pengkajian. Jadi bisa saja data itu kita dapatkan atau kita peroleh dari anggota keluarga tersebut selain dari pasien ataupun klien yang kita lakukan pengkajian ataupun pemeriksaan itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.